Well, okay. Good afternoon, everyone. So, yep, it's weekend, and yeah, today agenda is about an explanation about explaining a process, and today it's a theory class. Well, let me share my screen first. Wait. Well, yep. Can you see my screen now? Yes. Well, okay, but before that, I want to ask you, have you ever listened about explaining a process, guys? Have you ever listened about explaining a process? Have you ever listened about explaining a process? Siapa mau jawab? Siapa mau jawab ini? Should I choose the name? Well, Muhammad Alif, I want to ask you, Muhammad Alif. Yeah, Well, I have a question for you. Have you ever listened about explaining a process? Muhammad Alif, still here? halo Kak. Well, yep. I have no idea. Okay, then. Thank you, Alif. What about the others? Have you ever listened about explaining a process? Well, okay, I'm gonna explain it now. Well, explaining a process, it's like procedure text in Indonesia, in Indonesian language, in Bahasa. But well, we try to explain something that is a lot of step you have to taking care of it. Okay, just go to the next slide. Well, explaining a process is a usually used when you describe how to do or make something. For example, how to bake a cake or change a bicycle tire. It can also be used to explain how something happens. For example, how people in your area prepare for a wedding. Jadi bisa jadi explaining a process itu adalah teks di mana dia mendeskripsikan atau ya mendeskripsikan ya bagaimana cara membuat sesuatu atau
bagaimana menjelaskan sesuatu tersebut bisa terjadi. Karena ini storytelling, jadi yang awalnya jadi ilmu dasar dari explaining a process adalah procedure text, tapi ketika di storytelling dia berubah menjadi explaining a process. Karena di sini ada part di mana uh, dia it can also be used to explain how something happens. Seperti itu. Okay, next. Well, yeah, before you start your writing, first you must decide how much you are planning to write. Complicated process or events require long explanation. You should choose a topic that fits the length of composition you plan to write. Jadi, pertama kamu harus tentukan dulu seberapa banyak teks atau step yang akan kamu tulis. Yang kedua, proses yang terbilang rumit atau mungkin membutuhkan extra effort. Nah, itu uh, memerlukan penjelasan yang lebih runtut atau tidak, seperti itu. Dan yang ketiga, you should choose a topic that fits the length of composition you plan to write. Jadi, kamu ketika memilih topik tersebut itu yang paling pas dari komposisinya dari sebuah karya tulis yang sedang kamu buat, seperti itu. Okay, next. Well, yeah, making a notes before you begin to write, make a list of the important parts of the process. Consider the following areas: what kind of tools, supplies, or material, and then be sure to define any special vocabulary your reader needs to know. Where does the process usually take a place? How long does it take to complete the process? What kind of examples or comparisons can you use to explain what you are doing clearly? Jadi yang pertama itu tentu kalian harus membuat list of group. Jadi beberapa item di mana itu berisi tentang alat apa yang digunakan, barang apa yang dipakai, dan mereka didapat dari mana. Dan selanjutnya kalian harus bisa mendefinisikan sebuah kalimat untuk mempermudah pembaca kalian membaca karya tulis kalian. Seperti itu. Dan yang ketiga adalah di situ ketika kalian membuat sebuah kue. Nah, di situ kan biasanya membuat kue itu di dapur ya. Nah, ini yang dimaksud dari poin ketiga. Where does the process usually take a place? Di mana proses tersebut terjadi seperti itu. Dan yang keempat, how long does it take to complete the process? Seberapa lama sih gitu. Jadi biasanya kan kalau misal memanggang kue itu membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Nah, itu adalah waktu-waktu yang kita gunakan dalam uh, explaining a process ini gitu. Komponen penting juga gitu. Dan yang terakhir, what kind of example atau comparisons are comparisons? Jadi ini kita bisa tambahkan contoh atau persamaan yang bisa kita gunakan untuk kita jelaskan kepada reader atau audiens kita secara jelas seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Saya lanjut terlebih dahulu ya. Oke, baik. Nah, yang selanjutnya adalah yang selanjutnya organizing your notes. Group the part of the process that should be together and then organize the point chronologically. Jadi yang pertama kumpulkan bagian-bagian di mana mereka emang harusnya bersama. Jadi ketika kalian misal kalian mau membuat merebus mie gitu. Nah, part di mana kalian merebus dan meniriskan mie adalah part di mana mereka berdampingan atau setelah merebus harus selalu ditiriskan. Seperti itu. Next. And then write in your explanation. Begin with a good topic sentence or sentences which state clearly what you will be explaining. Jadi ketika kalian ingin menentukan sebuah kalimat or vocabulary dari penjelasan kalian, usahakan kalimat yang kalian gunakan adalah kalimat yang langsung merujuk atau menjelaskan kepada apa yang akan kalian lakukan. Seperti itu.
Dan yang selanjutnya continue writing in the chronological order, ini optional. Dan yang ketiga use transitional expression to smooth the flow. Nah, di sini kenapa aku bilang harus yang merujuk kepada sesuatu? Jadi pembaca kita atau audiens kita bisa langsung menggambarkan atau do a visualization dengan penjelasan yang sudah kita lakukan. Jadi ketika kita memberikan sebuah nyawa, yang salah satunya adalah memberikan kalimat yang merujuk ke sebuah nyawa juga ya. Jadi supaya pembaca kalian tuh langsung bisa mendapatkan gambarannya. Oh ini tuh gini, oh ini tuh gini, kayak gitu. Dan yang terakhir ada keep asking yourself if you have included all the important details. Jadi kalian tetap harus make sure penjelasan kalian itu detail, simple, tapi tidak bertele-tele. Seperti itu. Next. Well, setelah kalian sudah menuliskan semuanya, kalian perlu melihat kembali, meninjau kembali ya. Revising your writing after you finish your first draft, go back, reread what you have written, ask yourself the following question. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa membantu kalian untuk kalian pakai di mana kalian mencoba menentukan karya tulis kalian. Seperti itu. Yang pertama, have I started with a clear statement that tells what this conversation is about? Have I defined the term my reader will need to understand the process? Have I used paragraph for the major points? Have I used chronological order to make it easy for my reader to follow the process? Have I used transition to show how ideas and steps are related? And have I used example to explain my process? Have I used a variety of sentence? Jadi dari pertanyaan-pertanyaan ini kita bisa tahu kekurangan dari tulisan-tulisan kita. Yang di sini itu masih yang saya mention di sini ya, itu masih pertanyaan-pertanyaan umum yang bakal ditanyain ketika bakal kalian tanyain ke diri kalian sendiri ketika kalian melihat atau mereview, meninjau kembali tulisan yang sudah kalian buat. Seperti itu. Oke, next. Jadi ini juga ada tips ketika kalian akan menindaklanjuti atau take an action dari explaining a process yang text explaining a process yang ingin kalian buat seperti itu. Well, the first one condense your process to 3 to 5 key steps. Jadi yang pertama ini pisahkan dulu nih, bagi dulu step yang seberapa banyak itu menjadi 3 atau 5, 3 sampai 5 key steps. Maksudnya important steps. Jadi step di mana itu adalah step yang paling penting. Yang kedua, berikan setiap judul berikan judul pada setiap step di mana dia langsung menjelaskan step tersebut. Then briefly explain it. Nah, and then keep your explanation simple and concise. Jadi di sini tetap explanation kalian itu harus tetap simple, jangan bertele. Seperti itu. Nah, yang keempat ini masih berkaitan dengan kita memberikan visualisasi ya. Add a visual it steps connecting dots and filling in gaps. Jadi di sini kalian ketika kalian memberikan sebuah contoh ya untuk para pembaca dan audiens kita supaya mereka dapat visualisasinya, kalian bisa melakukan hal tersebut supaya nanti tulisan kalian itu menjadi bernyawa seperti itu. And then the last one, end the process with a call to action. Jadi ketika kalian sudah menulis sesuatu nih, nah kalian harus take an action seperti itu. Okay, next. Well, okay, that is the last slide. So, okay, do you have a question for me about this material? Because ini materi yang cukup sederhana ya. Jadi explaining a process itu adalah teks bagaimana kita menjelaskan sesuatu terjadi atau membuat sesuatu atau bagaimana sesuatu tersebut terjadi. Seperti itu. Cukup simpel ya daripada
uh, yang ribet di sini itu bagaimana cara kita menata bahasa dari si explaining a process ini sendiri. Jadi kenapa saya lebih cantumkan di sini lebih banyak faktor teknisnya, bukan definisi dan part-partnya, tapi memang di teknik yang seperti ini adalah salah satu ilmu teknik di mana kalian itu akan berkecimpungnya itu lebih ke teknikalnya sih seperti itu. Jadi apa ada pertanyaan? Apa ada pertanyaan bisa langsung raise hand atau kalian eh tulis di kolom chat. Kelasnya nggak bakal lama setelah explanation ini selesai. Nanti aku bakal close ketika nggak ada pertanyaan lagi kayak gitu. Jadi setelah teori jelas nanti ada penugasan. Penugasan untuk di minggu depan adalah kalian membuat PowerPoint tentang explaining a process. Materi akan aku share di website kayak biasa. Nanti kalian buat PowerPoint dan besok satu persatu dari kalian harus mempresentasikannya. Karena setelah ini akan ada satu materi lagi dan nanti setelah materi yang besok ini nanti kalian harus membuat sebuah webinar seperti itu. Di mana kalian menjadi narasumbernya. Apa ada pertanyaan? Apa ada pertanyaan? Sekali lagi, apa ada pertanyaan? Do you have a question for me? Yep, Rafael. Do you have a question? Can I use browser? Sorry, your voice isn't sounds clear. Can you put it your microphone a little bit closer with your Tes. Hello. Okay. Yep, enough. Can I use browser? Sorry. Can you just Bahasa. type it to Oh, okay. just type it to the chat box? Well, okay. Ketika kita sedang menjelaskan faktor-faktor tersebut, apakah yang harus diperhatikan saat menjelaskan tadi? Jadi, ya, important poinnya itu yang harus kalian perhatikan banget itu adalah kalian harus kayak your vocabulary make it simple and then kalimat-kalimatnya itu harus langsung menjelaskan what you are supposed to talk about, what you are supposed to explain about, and then ketika kalian mau memilih sebuah kata perhatikan sebuah kalimatnya juga itu terlalu rumit atau tidak. Mungkin kayak gitu sih. Apa sudah terjawab, Rafael? Okay, yeah, thank you. Well, okay. Thank you so much, Rafael, for the question. What about the others? Do you have a question for me? Di penugasannya
silahkan membuat PPT di mana kalian harus presentasikan topiknya tentang explaining a process dan temanya bisa kalian tentukan sendiri. Jadi misal temanya kan topiknya kan explaining a process. Nah, misal temanya kalian angkat bagaimana cara merebus air atau membuat kopi atau membuat memanggang sebuah kue. Nah, itu bisa kalian tentukan sendiri gitu. Tapi temanya tetap topiknya tetap explaining a process seperti itu. If there is no more question for me, I'm gonna close this meeting season. Don't forget to do a presents. Well, see you the next meet, everyone. Don't forget, minggu depan di hari Rabu presentasi ya. Iya. PPT. Okay, Baik, thank you so Kak. much. Okay, Terima kasih, thank Kak. you, thank you, Thank you, thank thank you. you. My, and this meeting.